Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Feldian, mahasiswa Universitas Krishna Dipayana, Fakultas Teknik Informatika, dengan NIM 1870231047. Saya akan menjawab soal-soal UTS animasi komputer semester 6. Yang pertama, apa itu animasi? Animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Gambar atau objek ini maksud dalam definisi berupa gambar, manusia, hewan, maupun tulisan. Pada proses pembuatannya, sang pembuat animasi atau biasa disebut animator harus menggunakan logika berpikir untuk menentukan alur gerak suatu objek, keadaan awal hingga keadaan akhir objek tersebut. Lalu, mengapa disebut animasi? Karena animasi merupakan proses pembuat objek yang asalnya suatu benda mati, kemudian secara berurutan disusun dalam posisi yang berbeda seolah menjadi hidup. Lalu, apa sih ide yang mendasari animasi itu? Animasi telah muncul sebagai media hiburan yang kuat untuk anak-anak orang dewasa. Karena ia bekerja pada beberapa tingkat animasi, memiliki kekuatan luar biasa dan keterlibatan emosional. Lalu selanjutnya soal nomor 2, apa itu 12 prinsip animasi? 12 prinsip animasi adalah prinsip yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah animasi yang hidup dan terlihat alami dan tidak hanya asal jadi atau hanya bergerak saja. Siapa sih yang merumuskan 12 prinsip animasi? Yang merumuskan 12 prinsip animasi adalah Frank Thomas dan Ollie Johnston. Mereka adalah animator kawakan Walt Disney Studio. Lalu, kapan 12 prinsip animasi itu muncul? 12 prinsip animasi itu muncul sekitar tahun 1981 yang ditulis oleh salah satu judul buku mereka yang berjudul The Illusion of Life, Disney Animation. Lalu, mengapa 12 prinsip animasi itu muncul? 12 prinsip animasi muncul karena Frank Thomas dan Ollie Johnston mempunyai semangat untuk meneliti dan mengembangkan karya seni baru saat mereka masih muda. Seperti itu. Lalu 12 prinsip itu ada apa-apa aja ya? Yang pertama, prinsip squash and stretch. Squash and stretch adalah upaya penambahan efek lentur plastis pada sebuah objek sehingga seolah-olah objek tersebut memuai, menyusut, ya bisa dibilang seperti squishy. Kayak gini. Gelap. Lalu yang kedua, apa itu prinsip anticipation? Anticipation boleh juga disebut sebagai persiapan, awalan atau ancang-ancang seorang yang bangkit dari duduk atau dari berdiri ke duduk. Ya, saat animasi tersebut, objek tersebut dari duduk ke diri dan dari diri ke duduk. Seperti ini. Lalu, selanjutnya, apa itu prinsip staging? Staging seperti hal yang dikenal dalam sebuah film, teater, animasi, lingkungan yang dibuat itu untuk mendeskripsikan lingkungan tersebut. Kayak gini. Lalu selanjutnya, apa itu strike ahead dan pose to pose? Strike ahead dan pose to pose adalah yang pertama, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu frame dari awal sampai selesai. Teknik ini memiliki kelebihan kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja. Dan yang kedua, pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, keyframe sendiri itu dilanjutkan oleh asisten animator lain. Cara kerja kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan waktu, pengerjaan yang relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Mungkin seperti ini ya. Lalu selanjutnya, apa itu prinsip follow through dan overlapping action? Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, gini. Dan overlapping action adalah secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah gerakan saling mendahului overlapping. Ya, hampir mirip-mirip lah sama follow through. Lalu, apa itu prinsip slow in and slow out? Sama seperti spacing, berbicara, akselerasi. Slow in slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Berarti
Di saat orang berlari, objek tersebut berlari, tiba-tiba dia berjalan lalu berlari lagi. Mungkin kayak ini. Lalu, apa itu prinsip arc? Arc adalah sistem pada tubuh manusia, objek manusia. Dia mengikuti pola jalur yang disebut arc. Jalur. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth, lebih realistik karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang mengikuti lengkung, lingkaran. Ya, intinya sebuah objek yang mengikuti jalur sih. Mungkin contoh kecilnya, walaupun gak begitu mirip kali ya, begini. Lalu, apa itu secondary action? Secondary action adalah gerak-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Jadi kayak sedang berlari, lalu tiba-tiba dia berhenti, dia minum sesuatu, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kayak, ya contohnya pasti ada lah. Lalu, apa itu prinsip timing? Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara, di sini disebutkan spacing, namun di pertanyaan tidak ada spacing. Mungkin dijelaskan saja. Spacing adalah tentang menentukan percepatan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Mungkin di saat sebuah objek benda manusia ini bertemu sebuah objek, dia akan berhenti, lalu dia melewatinya. Loncat kayak gini. Lalu selanjutnya exaggeration. Exaggeration adalah upaya mendramatisir sebuah dalam bentuk rekayasa bersifat hiperbolis. Lebih ke mengekspresikan objek tersebut dalam bentuk animasi. Menangis, takut, tertawa, kayak gini. Tapi ini serem sih. Apa itu prinsip solid drawing? Solid drawing adalah menggambar sebagai dasar utama animasi, memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil dari sebuah animasi, terutama animasi klasik. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi lain dan pengamatan, di mana dalam observasi itu salah satu yang dilakukan adalah menggambar. Ya, saya nggak begitu jago gambar ya, yang ada aja kayak gini. Lalu, apa itu prinsip apel? Apel berkaitan dengan look, gaya visual animasi sebagai gambar yang menelurkan banyak gaya animasi, juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contoh, Anda tentu bisa mengidentifikasikan gaya animasi buatan Jepang, melihat sekilas, dan juga melihat khas animasi buatan Disney atau DreamWorks. Gini nih. Ya, walaupun gak beda-beda amat. Kapan prinsip-prinsip tersebut digunakan? Seorang animator membutuhkannya saat-saat tersebut. Apakah seluruh prinsip harus digunakan dalam pembuatan animasi? Penerapan suatu prinsip atau beberapa banyak prinsip animasi dalam suatu karya animasi tergantung dari desain, terus planning sebuah animator. Pada intinya, yang dimaksudkan agar animasi tersebut dapat dihasilkan nanti apapun kondisinya. Ya, baik atau tidaknya untuk animasi tersebut. Lalu, lanjut ke soal nomor 3. Apa sih skeletal animation? Soal nomor 3. Skeletal animation adalah teknik dalam animasi di mana objek dianimasikan memiliki dua komponen utama, representasi permukaan yang digunakan untuk menggambar objek, skin, mesh, kumpulan tulang, yang paling sering berhubungan dengan menganimasikan permukaan. Mungkin kayak sebuah animasi yang dari ada tulang-tulangannya dulu kali ya. Kayak gini nih. Lalu lanjut, rigging. Membuat karakter kita bisa bergerak. Proses rigging adalah mengambil patung digital, objek, dan mulai dibangun kerangka otot, menempelkan kulit ke karakter, dan membuat satu set kontrol animasi yang digunakan animator untuk mendorong atau menarik tubuh. Rigging. The T-pose. T-pose. Dikenal sebagai referensi pose adalah keadaan di mana sebuah 3D model belum diberi animasi.
Apa muter ke sini? Lalu, parent and child digunakan dalam sebuah program animasi yang melibatkan yang diberikan peran seorang child dan objek diberikan pada peran parent. Jika parent bergerak, berputar, dan di sisi, child harus melakukannya juga. Oh, mungkin kayak gini. Fungsinya mungkin kayak gitu. Ini jadi child dan ini jadi parent. Lalu, kinematika maju mengacu pada penggunaan persamaan kinematika robot untuk menghitung posisi efektor akhir nilai yang ditentukan oleh parameter gabungan. Persamaan kinematika robot digunakan dalam robotika, permainan komputer, dan animasi. Dan yang terakhir, inverse kinematika adalah proses matematis yang menghitung parameter gabungan variabel yang diperlukan untuk menempatkan akhir dari rantai kinematik seperti manipulator robot atau kerangka karakter animasi dalam posisi dan orientasi tertentu relatif terhadap awal rantai. Terima kasih.